Salam kerahiman. Hari ini 22 Oktober. Kita akan baca dari 10:32, 10:34 dan 10:37. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 10:32. Dalam misa kudus, aku melihat Tuhan Yesus dipaku pada salib di tengah siksaan-siksaan yang keji. Suatu rintihan lembut keluar dari hatinya. Tak lama kemudian ia berkata, "Aku haus. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolonglah aku, putriku, menyelamatkan jiwa-jiwa. Padukanlah penderitaan-penderitaanmu dengan sengsaraku dan persembahkanlah semua itu kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang-orang berdosa." 10:34. Senin dalam pekan suci, aku minta kepada Tuhan supaya mengizinkan aku ambil bagian dalam sengsaranya yang pedih, supaya aku dapat merasakan sengsaranya yang pahit itu dalam jiwa dan raga, sampai sebatas yang bisa ditanggung oleh ciptaan. Aku minta agar boleh merasakan semua kepahitan sejauh itu mungkin. Dan Tuhan menjawab bahwa Ia akan memberikan rahmat itu kepadaku, dan bahwa pada hari Kamis sesudah Komuni Kudus Ia akan memberikannya secara istimewa. 10:37. Aku mendapati diriku sedemikian lemah, sehingga kalau tidak untuk menyambut Komuni Kudus, aku akan terus terjatuh. Hanya satu hal yang menopang aku, dan itu adalah Komuni Kudus. Dari Komuni Kudus aku menimba kekuatan. Dalam Komuni Kudus ada tenagaku. Pada hari-hari ketika aku tidak menyambut Komuni Kudus, aku takut menjalani hidup. Aku takut akan diriku sendiri. Yesus yang tersembunyi dalam hosti merupakan segalanya bagiku. Dari tabernakel aku menimba kekuatan, tenaga, keberanian, dan terang. Di sini aku mencari kelegaan di saat penderitaan. Aku tidak akan tahu bagaimana memuliakan Allah kalau aku tidak memiliki ekaristi di dalam hatiku. 10:32. Dalam misa kudus, Suster Faustina melihat Tuhan Yesus dipaku pada salib di tengah siksaan-siksaan yang keji. Dan suatu rintihan lembut keluar dari hatinya. Suster Faustina dalam misa kudus ya, sering sekali melihat suatu penampakan. Contohnya dia lihat kanak-kanak Yesus. Dia lihat ada sinar kerahiman ilahi memancar dari hosti ke umat dan kembali ke hosti. Dia juga melihat Yesus ada di altar dalam konsekrasi ya. Jadi banyak yang Suster Faustina lihat pada waktu perayaan Ekaristi. Nah, hari ini di 10:32 yang dilihat oleh Suster Faustina suatu penglihatan yang lain yang berbeda. Di sana dia lihat Yesus yang dipaku pada salib di tengah siksaan yang keji. Jadi Yesus dipaku di kayu salib, tergantung di salib di tengah siksaan yang keji. Dia dicambuk, dia dipukul, dia ditusuk lambungnya oleh tombak. Lihat Yesus yang ada di salib dimahkotai duri, semua sekujur tubuhnya berdarah, luka karena dicambuk, didorong. Banyak hal ya yang dilakukan, yang dialami oleh Yesus dalam penderitaannya selama perjalanan di jalan salib tersebut. Dihina, ditelanjangi, ya, dicambuk, direntang. Di salib itu direntang ya, ke kiri ke kanan. Jadi di tengah penderitaan yang keji. Dan di sana Yesus katakan, "Aku haus." Secara manusiawi dia pasti merasa haus. Karena mungkin dari semalam dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum ya, namanya orang tawanan, memang mau disiksa, dicambuk, dipukul, dianiaya, kehausan, kepanasan, tapi nggak ada yang
peduli sama Yesus. Sehingga dia katakan, aku haus, letih, lesu, kering ya. Tapi di sini Yesus penekanannya adalah dipertegas lagi, aku haus. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kembali lagi bukan haus karena apa yang dirasakan, dialami oleh badannya Yesus, tapi dia haus akan jiwa-jiwa. Dia ingin semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dia sangat rindu akan jiwa-jiwa tersebut. Rindu akan keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa, khususnya orang berdosa. Masih lanjut dikatakan oleh Yesus, tolonglah aku. Mengatakan kepada Suster Faustina, tolong aku untuk selamatkan jiwa-jiwa. Sementara Yesus disalib, dia haus akan jiwa-jiwa. Maka sekarang Yesus bilang pada Suster Faustina, tolonglah aku untuk selamatkan jiwa-jiwa. Begitu pula perkataan ini untuk kita semua. Tolonglah aku, kata Yesus, untuk selamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa lihat contoh Yesus ya, walaupun dia menderita sengsara di tengah kekejian yang luar biasa, tapi tetap dia nggak berpikir untuk diri dia sendiri. Dia berpikir untuk orang lain. Bukan orang yang berjasa pada Yesus. Dia berpikir untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk orang-orang berdosa. Bahkan mungkin orang-orang yang menyalibkan dia, yang menendang dia, yang meludahi dia, yang memukul dia pakai buluh, yang menarik otot-otot pundaknya ke kiri, ke kanan, yang mencabuk dia, yang meludahi dia. Orang-orang itu. Yesus bilang, aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa tersebut. Kita coba refleksi ke diri kita juga. Kalau saya sakit, apa yang jadi fokus kita? Apa yang kita pikirkan? Aduh, badan saya sakit, gigi saya sakit, kepala saya sakit. Terus, nggak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa melaksanakan tugas, nggak bisa memenuhi janji karena saya sakit. Ya, yang sering kita lakukan itu adalah saya. Karena sakit jadi nggak enak makan, jadi pengen makan ini, pengen makan itu, tapi nggak bisa dimakan. Keluhannya fokusnya ke saya, ya. Bahkan juga kecewa kalau orang nggak memperhatikan kita kalau lagi sakit. Hari ini kita belajar dari Yesus. Walaupun dia menderita, dia tetap peduli pada orang lain. Dan dikatakan oleh Yesus lebih lanjut, padukanlah penderitaanmu dengan sengsaraku. Dan persembahkan semua itu pada Bapa Surgawi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya cerita ya sama salah satu keluarga. Ada satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Dia mengalami sesuatu masalah yang besar yang harusnya bukan salah anaknya, tapi direkayasa sedemikian rupa sampai akhirnya anaknya yang harus menanggung segala hal sampai masuk ke penjara. Karena orang kecil, karena ya pasti kalah ya dengan penguasa atau mereka yang lain, akhirnya suka nggak suka ya harus dijalanin. Si anak masuk penjara, si orang tua otomatis juga mengalami suatu penderitaan. Tadinya hidup nyaman, sekarang menjadi hidup yang serba bukan nggak nyaman, tapi siapa yang mau peduli? Orang anggapannya masuk penjara ya salah. Padahal ini hasil dari satu rekayasa dia yang jadi kambing hitam. Nah, melalui peristiwa ini saya bilang, ibu, bapak, coba bertahan. Belajar menerima apa yang terjadi. Mengalami penderitaan, iya. Mengalami kesedihan, iya. Mengalami kerugian materi juga, iya. Itu terjadi. Tapi terimalah itu sebagai sesuatu yang memang harus dijalanin. Dikatakan oleh Yesus,
padukanlah penderitaanmu dengan sengsaraku di salib. Dan persembahkan itu kepada Bapa untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk menjadi silih. Termasuk juga mungkin silih keluarga dia, silih yang dibutuhkan oleh Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan untuk menderita, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ada orang yang gak punya penderitaan, mungkin ada ya. Semuanya serba cukup. Dari kecil sampai dewasa, sampai besar, sampai tua, dia selalu mengalami sesuatu sukacita yang kayaknya nggak pernah mengalami penderitaan. Kita lihat dari contoh Suster Faustina juga. Ada yang tanya sama saya, kalau dalam hidup ini semuanya berjalan lancar, enak semuanya ya, nggak mengalami penderitaan, bukan salah saya dong kalau saya nggak menderita. Sebetulnya cara melihatnya berbeda ya. Dia mungkin mengalami penderitaan. Buat orang lain itu urusan besar, tapi buat dia itu bukan menjadi sesuatu urusan yang besar. Karena dia menghadapinya dengan pikiran positif, dia menghadapinya dengan pasrah, dengan bersabar, dengan percaya Tuhan pasti kasih solusi, maka dia nggak merasakan itu sebagai suatu penderitaan yang beban berat. Dan ingat satu lagi, Tuhan tahu kemampuan kita untuk menanggung. Jadi Tuhan juga nggak bakal memberikan beban yang begitu berat sampai kita nggak bisa nanggungnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jadi kalau kita berpikir positif, maka penderitaan ada saja. Tapi kalau kita pikirnya positif, tidak kelamaan berpikir dalam pikiran negatif, putus asa dan pikiran-pikiran yang lain, maka penderitaan itu bahkan bisa menjadi sesuatu batu loncatan untuk mengalami kebahagiaan. Ya, jadi pernah ada yang berkata begini, penderitaan itu adalah awal dari kebahagiaan. Jadi kalau kita menderita, kita bertahan, kita sabar, kita jalani dengan tekun, suatu hari di ujung sana penderitaan itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Jadi artinya pada waktu kita menderita, itu adalah titik awal dimulainya kebahagiaan. Nah, ini yang kita harus berpikir positif. Jangan berpikir, aduh kok menderita terus. Nah, pikiran-pikiran negatif inilah yang harus dibuang. Kalau Suster Faustina katakan, aku minta pada Tuhan supaya mengizinkan aku ambil bagian dalam sengsaranya yang pedih. Supaya dapat merasakan sengsaranya dalam jiwa dan raga. Sebatas dia sebagai manusia bisa menanggungnya. Jadi kita bisa juga berdoa seperti Suster Faustina. Minta Tuhan untuk mengizinkan dia mengambil bagian dalam penderitaannya. Bisa merasakan sengsaranya sebatas yang bisa ditanggung oleh manusia. Karena ternyata penderitaan Yesus itu luar biasa. Luar biasa menderita. Nggak ada penderitaan lain yang lebih berat daripada yang Yesus alami. Sehingga Suster Faustina katakan sebatas manusia bisa menanggungnya. Tuhan akan memberi rahmat ini kepadaku dan akan diberikannya setelah komuni kudus. Jadi waktu Suster Faustina minta itu, Tuhan bilang ya nanti akan diberikan sesudah komuni kudus. Bisa ikut ambil bagian dalam sengsaranya adalah suatu rahmat yang istimewa. Jadi kalau kita dalam jam kerahiman merenungkan sengsara Yesus, bisa masuk ke dalam permenungan sengsara Yesus, itu adalah suatu rahmat yang luar biasa. Karena nggak semua orang bisa mengalami hal tersebut. Dikatakan oleh Suster Faustina lagi, aku sedemikian lemah. Kalau bukan karena komuni, aku akan terus terjatuh. Jadi melalui komuni itu dia ditopang. Dan melalui komuni dia memperoleh kekuatan. Dia jadi punya tenaga. Kalau tidak terima komuni, aku takut menjalani hidup ini.
kalau nggak terima Tuhan, mungkin melangkah pun dia takut. Tapi kalau sudah terima Tuhan, sumber kekuatan, aku jadi berani, aku jadi bisa terus melangkah menjalani hidup ini. Yesus yang tersembunyi dalam hosti merupakan segalanya bagiku. Karena Suster Faustina katakan, dari tabernakel dia menggali, dia menimba kekuatan. Dia menimba tenaga, dia menerima keberanian, dan dia menimba terang. Dari tabernakel, dia mencari kelegaan di saat penderitaan. Aku tidak tahu bagaimana memuliakan Allah kalau tidak memiliki ekaristi dalam hatiku. Suster Faustina men-sharingkan apa yang bisa dia dapat di tabernakel. Ya. Sekarang hari-hari ini juga sedang ramai sekali berita tentang Carlo ya, yang diangkat menjadi beato. Dan itu juga dia mengalami mujizat dan juga memberikan mujizat kepada yang berdoa kepadanya. Karena apa yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan semua peristiwa mujizat melalui perayaan Ekaristi. Sama ya, jadi kita juga bulan ini sedang membahas perayaan Ekaristi. Mari kita juga bisa menggali banyak dari apa yang diwartakan, diceritakan, dialami oleh Carlo ini. Dan memang Suster Faustina katakan berkali-kali bahwa Komuni Kudus adalah sumber kekuatan dia. Satu-satunya yang menopang hidup dia untuk dia melangkah lebih lanjut. Bersatu dengan Tuhan. Ada Tuhan dalam diri kita masing-masing, maka kita nggak perlu takut. Kita kuat untuk menjalani hari lepas hari kehidupan kita. Dengan segala jatuh bangun, dengan segala permasalahan, dengan segala penderitaan, kita berserah pada Tuhan, kita bergantung pada Tuhan. Dan Suster Faustina katakan, dia mengalami damai sukacita di dalam Tuhan. Itu aja untuk hari ini ya, tanggal 22 Oktober. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami semakin lagi dikuatkan akan mukjizat Ekaristi. Karyamu yang besar ya Tuhan, karya kesembuhan. Sembuhkanlah kami Tuhan dari segala sakit penyakit rohani maupun jasmani. Dan biarlah kami juga belajar dari Suster Faustina bahwa melalui tabernakel kami menimba kekuatan, kami menimba keberanian, kami menimba tenaga, dan juga kami memperoleh terang. Dan juga melalui Engkau yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus, Engkau memberikan kelegaan kepada kami yang sedang dalam penderitaan. Kami mau serahkan semua penderitaan kami di dalam sengsara-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau pasti akan membereskan semuanya dengan baik. Berkati kami, berkati keluarga kami, dan semua orang yang kami doakan pada saat ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Izinkanlah
jiwa